Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri sebagai Muhammad Pandu Prayogo dari offering TIB, Teknik Informatika Universitas Negeri Malang, Angkatan 24. Di video kali ini, saya ingin membuat sebuah video dalam rencana atau dalam rangka mengumpulkan tugas besar atau tugas akhir dari mata kuliah Analisis dan Desain Algoritma semester 3. Dan ya, kebetulan tugas ini adalah untuk membuat sebuah program yang dimana kita akan membandingkan dua algoritma yang bakal kita pakai dan melakukan analisis dari program yang telah kita buat. Dan program yang telah kita buat ini berdasarkan permasalahan dan referensi dari permasalahan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan ya teman-teman, di sini saya membawakan permasalahan yang sering dialami oleh mahasiswa zaman sekarang ya. Lebih tepatnya permasalahan dalam manajemen keuangan. Bagaimana sih manajemen keuangan yang baik dan bagaimana cara permasalahan mahasiswa untuk mengatur manajemen keuangan yang baik dengan sentuhan modern dari program yang telah saya buat. Jadi pendekatan dari program yang telah saya buat ini menggunakan 0-1 knapsack problem, di mana kita akan memasukkan apa yang penting dan mengeluarkan yang tidak penting. Dimana sentuhan modern yang saya pakai ini menggunakan 3 atribut sebagai penilaiannya untuk menentukan bobot mana sih yang penting atau yang nggak penting. Yang pertama pasti ada ini teman-teman. Jadi nilai yang pertama adalah sebuah, contohnya seperti ini di output yang telah saya berikan ini, dimana kita bisa memilih kategori kebutuhan, investasi, dan keinginan, yaitu bukan yang itu ya teman-teman, tapi lebih tepatnya nilai dari bobot yang kita tentukan berdasarkan urgentkah barang yang kita beli ini, dan seberapa nilai edukasi atau karirnya. Dan yang ketiga ada tingkat kepuasan jangka pendeknya. Tingkat kepuasan jangka pendeknya ini lebih preferensinya itu lebih ke kebutuhan yang lain-lain lah, seperti membeli barang mewah, hiburan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah program main ya. Dan algoritma yang saya pakai di sini ada 2, ada greedy dan dynamic programming. Jadi greedy itu lebih tepatnya adalah algoritma yang bekerja dengan cara yang rakus ya. Di sini saya sudah menjelaskan dalam program yang telah saya jalankan, yaitu selalu memilih barang dengan rasio atau skor nilai dibagi dengan harganya tertinggi terlebih dahulu hingga budget tidak lagi mencukupi. Jadi rasio yang dia pakai itu berdasarkan skor dari 3 atribut tadi, urgent, kemudian ada nilai edukasi dan karirnya, ditambah dengan nilai dari kepuasan jangka pendek dibagi harga yang telah kita pakai. Begitu teman-teman. Dan untuk analisis kompleksitas dari Big O ya, dimana Green ini menggunakan O dikali N log N, di mana N adalah jumlah barang yang telah kita tentukan. Kompleksitas ini didominasi oleh proses pengurutan atau sorting barang berdasarkan rasio nilai dari bobot yang telah kita tentukan dibagi harganya. Kelebihannya sangat cepat dan memberikan solusi yang cukup baik dan intuitif ya. Maksud dari kelebihan ini ya, prosesnya itu cepat teman-teman. Cuman hasilnya belum terlalu se-efisien dari kita menggunakan dynamic programming gitu teman-teman. Dan kedua, kita akan menggunakan penyelesaian menggunakan algoritma dynamic programming ya. Jadi dynamic programming yang telah saya research atau setelah saya cari-cari di internet, dynamic programming ini sangat cocok ketika program kita menghandle dari data yang banyak. Jadi teman-teman semisal menggunakan hampir, nggak tahu ya, contohnya 1 juta lah, kita ambil contoh aja. Dynamic programming ini dapat menyelesaikan dari data yang kuantitasnya itu banyak sekali. Jadi itulah mengapa dynamic programming itu membutuhkan penyimpanan yang banyak, dan pastinya membutuhkan budget yang sangat besar. Tapi uniknya di sini dia menemukan solusi paling optimal secara absolut ya. Kalian bisa lihat saja di program yang telah saya buat ini, ada penjelasannya sedikit teman-teman. Oke, kita akan membahas dari beberapa kode yang telah saya buat di sini ya. Di sini ada main ini adalah program yang akan menjalankan dari program yang telah saya buat. Kemudian saya juga membuat sebuah library manual
yang mana ini memudahkan kita untuk menggunakan fungsi yang secara tidak langsung itu untuk ini ya, tidak mengurangi atau mengurangi panjangnya kode yang telah kita buat. Jadi program yang kita buat itu lebih efisien dan pastinya nggak bikin kita bingung. Jadi library yang saya buat ini namanya knapsack ya, memasukkan yang penting dan mengeluarkan yang tidak penting. Strategis ya, di sini kita menggunakan strategi untuk menilai barang yang sudah saya sebutkan tadi, menggunakan strategi greedy dan juga strategi dynamic programming. Kemudian ada models untuk menentukan apa sih atribut-atribut yang bakal kita masukin, misalnya nama, harga, kategori, urgency itu yang saya sebutkan tadi, kemudian nilai edukasi sampai kepuasan hedonis ya. Kepuasan hedonis ini kepuasan jangka pendek. Kemudian analyzer, jadi analyzer ini untuk menentukan nilai akhirnya teman-teman, dan untuk menentukan daftar solusinya. Dan di akhir kita akan menjalankan program ini, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Di sini saya sudah memasukkan, jadi pertama-tama kalian perlu memasukkan 3 poin berdasarkan 3 atribut yang maksimal totalnya itu harus 100 poin teman-teman. Misalnya urgency ini contoh saja kayak kebutuhan primer ya, kita masukkan 50 lah, karena kita menggunakan metode 5-3-2 ya, 5:3/2. Kemudian ada nilai edukasi 30, dan kepuasan jangka pendek itu biar kita nggak stres lah istilahnya. Jadi saya di sini masukkan 20. Dan ini saya realistis saja ya, di sini saya memasukkan budget sebesar 2 juta ya. Jadi supaya realistis, dan banyak barang yang ingin dianalisis ini aslinya kita bisa milih banyak. Cuman supaya realistis lagi saya pilih 3 aja lah ya, yang paling penting gitu, yang paling penting. Yang pertama saya akan memasukkan makan dan minuman dalam kutip bulanan ya. Misalnya saja saya setiap bulan itu menghabiskan 1 juta untuk hanya makan dan minum. Dan saya akan memilih kategori kebutuhan. Nah di sini teman-teman mungkin kalian ya, teman-teman di sini bakal bingung apa sih nilai yang perlu kita masukkan ini. Jadi nilai dari atribut yang kita masukin ini akan menentukan berapa bobot yang bakal dinaikkan dan seberapa urgentkah barang yang kita beli itu berdasarkan bobot yang telah kita tentukan. Semakin besar bobotnya, maka semakin urgent dan penting untuk dibeli. Di sini saya sudah memasukkan, kalian bisa lihat aja. Ini berdasarkan preferensi kita masing-masing ya teman-teman. Dan setelah kita masukin nilai dari bobotnya, akan menghasilkan value dari seperti ini. Statusnya ditolak karena hiburan, skornya 3. Di sini kelas online dan makan dan minuman ini masuk karena nilai bobotnya lumayan tinggi. Dan yang paling bawah ini biasanya saya taruh untuk semakin penting ya, skor nilainya semakin tinggi semakin penting. Nah di sini saya juga memasukkan hasil dari analisis ya, greedy dan juga dynamic programming. Total skor nilainya ada 18 ya, total harganya juga sama. Tapi di sini greedy yang seperti yang dibilang tadi, greedy itu membutuhkan waktu yang sangat cepat, sedangkan dynamic programming itu nggak cepat. Tapi dynamic programming ini sangat optimal untuk memutuskan permasalahan dan kesimpulan akhirnya. Jadi itulah mengapa kita harus membutuhkan dynamic programming daripada greedy lah, kalau dari preferensi saya sendiri. Aslinya saya di sini juga memiliki visualisasi, mungkin akan saya screenshot saja supaya teman-teman bisa melihat analisis big O-nya ya. Dan bisa jadi greedy dan dynamic programming itu memiliki nilai big O time-nya sama. Di sini saya mendapatkan 18/18 jadi 1:1. Tapi bisa jadi dynamic programming itu lebih unggul ya. Saya di sini juga sudah menampilkan mengapa kita menggunakan dynamic programming dan menggunakan greedy. Kalau di sini dynamic programming untuk mendapatkan kombinasi optimal barang jika tujuan kita telah memaksimalkan total nilai dari keseluruhan pembelian. Dan greedy akan membutuhkan keputusan yang cepat atau jika membeli barang secara bertahap.
dengan daftar value money-nya adalah panduan prioritas yang sangat baik untuk setiap pembelian individu. Dan di sini saya juga mencantumkan kelebihannya lagi. Menggunakan dynamic programming untuk mendapatkan kombinasi optimal barang jika tujuan memaksimalkan total nilai dari keseluruhan pembelian. Ini adalah untuk hasil terbaik. Kemudian ada menggunakan greedy jika membutuhkan keputusan yang cepat atau analisis kompleksitas ya waktunya, di mana N adalah jumlah barang dan W adalah kapasitas budget. Dijamin menemukan solusi paling optimal secara absolut, namun bisa menjadi sangat lambat jika budget W sangat besar. Itulah mengapa menggunakan dynamic programming. Baik, seperti itu teman-teman. Kesimpulannya dari kasus yang saya buat tadi adalah permasalahan yang sering kita alami dari kehidupan sehari-hari, yakni permasalahan manajemen keuangan. Dan saya akan memberikan sebuah kode pemrograman di link GitHub saya sendiri. Mungkin kalian bisa cek di deskripsi supaya bisa mengaksesnya dan mencobanya agar tahu bagaimana manajemen keuangan yang terbaik. Kesimpulan dari tugas besar ini, jadi kita itu bisa menggunakan dua algoritma yang sama dan tergantung konteks dan permasalahannya. Misal kita memiliki permasalahan yang membutuhkan data yang besar, maka kalau dari saya sendiri menggunakan dynamic programming karena sangat efisien, tapi yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan greedy itu membutuhkan waktu yang cepat. Tapi kalau saran saya sendiri menggunakan dynamic programming untuk memutuskan hasil yang optimal. Tapi ya membutuhkan budget yang lebih besar. Sekian dan terima kasih, saya Muhammad Pandu Prayogo dari Teknik Informatika Offering TIB Angkatan 24 Universitas Negeri Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini adalah sebuah dokumen jurnal paper yang sudah saya buat. Analisis komparatif algoritma greedy dan dynamic programming pada optimasi anggaran keuangan mahasiswa. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa permasalahan ini sering dialami oleh anak-anak zaman sekarang, di mana kita akan menggunakan pendekatan 001 knapsack problem, di mana kita akan memasukkan yang penting dan mengeluarkan yang tidak penting. Dan di sini kita juga akan membandingkan algoritma greedy dan dynamic programming dalam untuk mengetahui memutuskan keputusan apa yang paling tepat dan seberapa se-efisien apakah dari kedua algoritma ini. Apakah algoritma greedy itu paling efisien dan paling cepat, atau sebaliknya dynamic programming itu paling efisien dan paling cepat. Di sini pada bagian metodologi penelitian kita menggunakan formulasi matematis masalah atau mathematical modeling. Fungsi objektifnya seperti ini, di mana Z adalah total nilai kepuasan atau fitness value, di mana PI adalah nilai kepuasan barang ke I, dan XI adalah variabel biner keputusan. Dan kendala atau constraint dirumuskan sebagai berikut, di mana WI adalah harga barang ke I, dan W adalah total anggaran yang tersedia. Desain dan implementasi algoritma yang seperti saya bilang tadi, kita menggunakan algoritma greedy atau pendekatan heuristik. Cuman kita belum membahas pendalamannya. Algoritma ini menggunakan strategi constructive heuristik berdasarkan densitas nilai sesuai dengan teknik yang dijelaskan oleh Will Bout. Ya, ini saya mengambil beberapa referensi dari artikel dan jurnal orang luar. Di mana mekanismenya adalah langkah pertama adalah menghitung rasio efisiensi. Seluruh barang kemudian diurutkan secara menurun ya. Dan berdasarkan rasio tersebut, algoritma akan melakukan iterasi dari rasio tertinggi dan mengambil barang selama sisa anggaran mencukupi. Analisis kompleksitas waktu adalah kompleksitas waktu didominasi oleh operasi pengurutan atau sorting, yaitu O, N, log N. Kompleksitas ruang adalah O1 jika pengurutan dilakukan in place atau O ke N untuk menyimpan daftar barang. Dan algoritma kedua adalah algoritma dynamic programming atau pendekatan eksak. Untuk menjamin solusi optimal global, digunakan pendekatan bottom up dengan teknik tabelisasi. Mekanismenya adalah algoritma membangun tabel 2 dimensi, di mana rumusnya sebagai berikut, dan merepresentasikan nilai maksimum yang dapat dicapai dengan mempertimbangkan item hingga ke I dan kapasitas anggaran sebesar W.
Dan skenario pengujian dan data yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga barang, misalnya di sini WI ya. Dengan rentang harga 10.000 sampai 100.000. Kemudian ada nilai kepuasan 1 sampai 100. Dan nilai kapasitas anggaran adalah 30 sampai 50% dari total harga seluruh barang, teman-teman. Karena yang di contoh tadi saya beda, jadi sini saya menyesuaikan saja biar gampang. Variasi ukuran input N adalah dimana jumlah barang kita bisa menentukannya bebas, mau 10, 20, 50, 100, 200, bahkan 1000 bisa. Dimana variasi ini bertujuan untuk mengobservasi pertumbuhan waktu, eksekusi, scalability dari kedua algoritma. Evaluasi kinerjanya adalah sebagai berikut: waktu eksekusi, running time, kualitas solusi, dan itu saja, teman-teman. Dan lingkungan eksekusi yang kita pakai pasti kita menggunakan Python, menggunakan library ya. Pastinya kita perlu yang namanya NumPy, dimana itu sangat mempermudah kita dalam pembuatan algoritma ini dan perhitungan matematis, serta kita jangan lupa menggunakan library Matplotlib sama Seaborn untuk visualisasinya, teman-teman. Dimana hasil dan pembahasannya sebagai berikut: data hasil percobaan yang seperti saya bilang tadi menggunakan data 10, 20, 100 hingga 1000. Dimana analisis kualitas solusi, superioritas matematis DP, dan kelemahan greedy. Di sini dijelaskan bahwa penggunaan dynamic programming mengonfirmasi landasan teori bahwa dynamic programming menjamin solusi global optimum dengan menggunakan teknik tablisasi. Sedangkan kelemahan greedy adalah menunjukkan adanya gap akurasi rata-rata sebesar 2-3% pada dataset yang lebih besar. Jadi walaupun persentasenya hanya sebatas 2-3%, maka kita tidak bisa menggunakan algoritma ini ketika datasetnya yang lebih besar. Dan kesimpulan dari paper dan jurnal yang sudah saya buat, di mana validasi model matematis pada masalah keuangan, di mana penelitian ini mengonfirmasi bahwa permasalahan manajemen keuangan mahasiswa, di mana terdapat keterbatasan dana atau constraint dan keinginan untuk mendapat kepuasan maksimal atau objective function. Kemudian ada kinerja algoritma greedy, efisiensi versus akurasi. Algoritma greedy dengan pendekatan heuristik berbasis rasio densitas nilai terbukti memiliki keunggulan signifikan dalam hal efisiensi waktu komputasi. Dan yang ketiga ada kinerja algoritma dynamic programming atau presisi mutlak. Algoritma dynamic programming terbukti secara matematis dan empiris sebagai metode yang paling andal dalam hal akurasi solusi. Dan di poin terakhir, rekomendasi implementasi untuk smart budgeting dalam konteks spesifik aplikasi manajemen keuangan mahasiswa. Parameter skala data umumnya relatif kecil, jumlah barang belanjaan per bulan jarang melebihi 100 ya. Jadi ada baiknya kita menggunakan algoritma greedy dibandingkan dynamic programming, teman-teman.